Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Yunus Panggi dengan NIM 313310467. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan pengujian model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes dengan dua pendekatan fitur, yaitu BOW dan TF-IDF, terhadap data tweet yang telah melalui proses processing dan pelabelan data. Jadi di sini ada codingan yang telah diberikan oleh dosen saya. Lalu codingan ini akan disalin ke Google Colabs. Lalu akan muncul output seperti ini. Ini kurva BOW, kurva TF-IDF, dan perbandingannya. Oke, langsung saja. Pertama disalin dulu codingannya, lalu disalin ke Google Colabs. Setelah itu kalian masukkan file bernama tweet cleaned processing label.csv. Lalu akan muncul output seperti ini ketika dijalankan. Ini data yang berhasil dibaca. Ini ada full text, length, dan clean text. Labelnya beserta labelnya. Di sini ada pertama negatif, kedua negatif, ketiga positif, empat positif, dan terakhir negatif. Lalu distribusi label awal. Itu label negatif sebanyak 49 dan positif sebanyak 6. Jumlah data latih sebanyak 44, data uji 11. Ini langsung ke hasil evaluasi BOW ya. Ini ada consensus matrix dari model BOW. Jadi convention matrix digunakan untuk melihat perbandingan antara hasil prediksi model dan data aktual berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh. Jadi ada 9 data sentimen negatif berhasil diprediksi dengan benar sebagai negatif. 1 data sentimen negatif salah diprediksi sebagai positif, dan 1 data sentimen positif salah diprediksi sebagai negatif. Tidak terdapat sentimen positif yang berhasil diprediksi dengan benar. Jadi ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali sentimen negatif dengan baik, tapi belum mengenali sentimen positif. Karena jumlah data positif jauh lebih sedikit dibanding data negatif. Lalu yang kedua ada erosi dari BOW. Jadi erosi kurva ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan dua kelas sentimen. Nilai AUC sebesar 0,600 menunjukkan bahwa performa model masih berada pada kategori sedang. Kurva erosi yang masih mendekati garis diagonal menandakan bahwa model belum optimal dalam melakukan klasifikasi sentimen positif dan negatif. Lalu ini ada hasil evaluasi TF-IDF. Langsung saja ke confusion matrix dari model TF-IDF. Jadi ini untuk menunjukkan perbandingan antara hasil prediksi model TF-IDF dengan data aktual berdasarkan hasil pengujian. Jadi ada 9 data sentimen negatif berhasil diprediksi dengan benar sebagai negatif, 1 data sentimen negatif salah diprediksi sebagai positif, 1 data sentimen positif salah diprediksi sebagai negatif. Tidak terdapat data sentimen positif yang berhasil diprediksi dengan benar. Hasilnya menunjukkan bahwa model TF-IDF mampu mengenali sentimen negatif dengan baik, namun belum optimal dalam mengenali sentimen positif yang disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data. Lalu di sini ada kurva erosi dari TF-IDF. Jadi itu digunakan untuk melihat kemampuan model TF-IDF dalam membedakan dua kelas sentimen. Nilai AUC sebesar 0,600 menunjukkan bahwa performa model masih tergolong sedang.
Perkiraan masih mendekati garis diagonal menandakan bahwa model belum optimal dalam melakukan klasifikasi sentimen. Lalu selanjutnya ada perbandingan performansi model naif bias. Jadi batang diagram yang berwarna biru itu adalah akurasi dan batang diagram yang berwarna ungu itu adalah AUSI. Ini ada skornya, di kiri ada skornya. Lalu di sini ada modelnya, jadi ini adalah model BOW dan ini adalah model WHIF. Hasilnya menunjukkan sama gitu ya. Jadi BOW 0,8 akurasinya dan TF-IDF juga sama ya. Dua-duanya sama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.